Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Komunitas Islam, Muslim, bagaimana dengan hadis berlepas diri dari orang yang tinggal di negara kafir? Apakah di Inggris misalnya, di sana komunitas Muslim terutama salaf sudah lumayan berkembang. Apakah hadis ini juga terkena pada mereka? Tentu saja ya, hadis ini maksudnya ana bari'um mimma asya baina adhurul musyrikin. Yang kurang lebih artinya saya berlepas diri. Ya, kata Nabi SAW, bagi orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, artinya memang mereka berada di tengah-tengah orang kafir yang mereka tidak bisa beribadah. Kalau anda bisa beribadah, silahkan. Tidak ada masalah. Kan sudah saya katakan ya. Kalau kita hidup di negara-negara non-muslim, memang mereka mayoritas, tapi orang Islam tetap bisa beribadah, tidak terganggu akidahnya, tidak diganggu, silahkan. Nggak ada masalah. Tapi yang menjadi fakta lapangan sekarang, kebanyakan, kalau negara Islam, maka pemimpin-pemimpin Islam itu tidak pernah mengganggu orang non-muslim. Subhanallah, nggak pernah ada sejarah di dunia raja Islam sengaja membunuh masyarakat kafir yang kafir di negara, nggak pernah. Tapi pemimpin non-muslim yang membunuh orang Islam, masyarakatnya banyak kasusnya, gitu kan? Bukankah sekarang di Angola, di Afrika itu semua masjid dirubuhkan? Semua masjid dirubuhkan sekarang, tidak boleh dianggap Islam agama teroris. Pemimpinnya non-muslim. Sementara di Nigeria, negara-negara Islam yang lain di Afrika, tidak pernah tuh hancurin gereja, nggak pernah hancurin, bahkan tempatnya orang Hindu, orang Buddha nggak pernah diganggu, dibiarin aja, gitu kan? Di zaman Umar bin Khattab, di zaman para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama, khalifah-khalifah Islam, tidak pernah mereka merusak tempat-tempat ibadah, dibiarin sambil didakwain, gitu kan? Seperti itu keadaannya. Kalau anda yakin tidak terganggu dari sisi ibadah, bisa saja kita bebas berdakwah, bahkan makin berkembang Islam, silakan. Nabi SAW waktu mengutus Mus'ab bin Umair ke Yaman, ke Madinah, dan di Madinah ternyata mayoritasnya orang muslim tadinya. Kemudian setelah beliau berdakwah ternyata jadi berkembang pesat Islam, bahkan menjadi kekuatan negara Islam nantinya, maka itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting jangan terganggu. Yang sering saya teriak-teriakan di ceramah ini kan, kalau anda tinggal di negara non muslim, kemudian kita jadi minoritas dan susah sekali ibadah, nggak bisa. Mau izin sholat aja nggak dikasih sama atasannya. Kadang-kadang kemarin ada yang SMS sama saya, WhatsApp sama saya, tanya dari Hong Kong, katanya bagaimana hukumnya pada saat saya sedang menghidangkan khamr, minuman keras untuk tuan saya, dan memasakkan babi karena mereka makan babi. Kira-kira saya sebagai ustadz mau jawab apa? Boleh? Kira-kira boleh atau tidak boleh? Jelas saya mengatakan tidak boleh, haram. Nggak mungkin. Kalau saya mengatakan boleh, saya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Haram, tidak boleh menyentuh daging babi, apalagi masak dan menghidangkan. Minuman khamr, apa kata Nabi SAW? Allah melaknat pembelinya, penjualnya, yang mencatat jadi saksi, gitu kan? Dan yang mendukungnya, semua masuk. Dilaknat semuanya, nggak boleh. Sayang, apa memang anda nggak bisa bekerja kecuali harus bekerja di tempat-tempat yang haram? Tidak boleh. Itu kan? Kalau anda bilang, kalau begitu Ustadz berarti larang kami keluar negeri. Ya ini tergantung, bahasan lain lagi. Kalau darurat, pekerjaan anda darurat, memang tidak bisa lagi hidup kecuali dengan itu, harus hijrah ke negara non-muslim, itu lain, bahasanya lain, luas gitu kan. Tapi kalau keadaan begini anda tanyakan kepada saya, halalkah pendapatan seseorang yang kerja jual khamr? Haram. Dari mana halalnya? Khamrnya haram, lalu dihidangkan, kita ikut-ikutan, gitu kan. Teman anak ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW, yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar, gitu kan. Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan? Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Ya, sampai ulama sepakat mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah mematikan bid'ah. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti menghidupkan sunnah, gitu kan?
Berapa banyak ikhwas kalian ibadah yang kita belum kerjakan. Kenapa kita harus susah nih ya, buat lagi melakukan bid'ah, apalagi dikatakan hasanah. Yang sunnah aja difokus kerjain, istiqomah, itu aja selesai, pasti diterima gitu kan. Jelas-jelas ada dalilnya. Kenapa bukan ini yang kita fokus? Itu aja sudah banyak yang terbengkalai. Berapa banyak subhanallah orang-orang yang melakukan maulid Nabi SAW gitu kan, katanya bentuk cinta dengan Nabi SAW. Coba lihat kehidupan sehari-hari, jalani nggak sunnah Nabi SAW gitu kan. Jauh sekali sunnah Nabi, bahkan ada yang tidak sholat hadir gitu kan. Dan banyak sekali hal yang termasuk subhanallah pelanggaran, karena yang paling penting Nabi SAW tidak pernah merayakannya, tidak pernah melakukan itu gitu kan. Itu yang paling penting. Maka kita sebagai pengikut sejati beliau tidak melakukannya juga. Kalau seandainya ada yang mengatakan tidak, saya harus melakukan, itu silahkan, hak Anda. Saya tidak menyalahkan, silahkan saja. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya cuma mengajak kepada kemurnian. Nabi SAW tidak contohkan, maka saya pribadi tidak kerjakan. Yang mau ikut silahkan, yang tidak mau Anda nanti bertanggung jawab sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala.